Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dengan NIM 21210500324 dari kelas Akuntansi Syariah 2 Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview atau mengulas ulang video dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yang akan kita bahas adalah tentang strategi Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam, yaitu ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pertama-tama kita akan membahas tentang fase Mekah. Ada empat metode, yaitu yang pertama metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kedua konten dakwah di Mekah, yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW, dan keempat faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Yang akan kita bahas pertama kali adalah metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk peradaban Islam dengan menggunakan strategi satu, yaitu strateginya dengan menyebarkan Islam secara rahasia, dua, terang-terangan di Mekah, dan tiga, terang-terangan di luar Mekah. Selanjutnya adalah konten dakwah di Mekah, yaitu melalui pendidikan tauhid dalam teori dan praktek dan pengajaran Al-Quran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW, yaitu dengan cara lunak, semi lunak, kasar atau keji. Selanjutnya adalah faktor-faktor penolakan dakwah Nabi SAW, ada juga dalam bidang politik kekuasaan, sosial atau persamaan derajat sosial, agama dan keyakinan, selanjutnya budaya, taklid kepada nenek moyang, serta ekonomi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fase Madinah, di mana terdapat 5 fase, yaitu mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, yang ketiga perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslim atau piagam Madinah. Selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Yang terakhir adalah mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dan memperluas kekuatan militer. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu ada madrasah ilmiah, yaitu Madrasah Al-Arqam, Madrasah Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah penerapan syariat Islam. Yang keempat adalah pemeliharaan Al-Quran. Selanjutnya adalah meningkatkan harkat dan derajat wanita dan mengajarkan baca dan tulis serta pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Perbedaan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Saat di Mekah, Nabi SAW berdakwah secara tertutup dan bersembunyi-sembunyi, lebih mengutamakan dakwah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Sedangkan di Madinah, Rasulullah SAW lebih terbuka, terang-terangan, dan lebih masif bertakwanya. Faktor-faktor penyebab enggannya masyarakat Mekah untuk mengikuti seruan Nabi SAW menurut saya itu ada 3, yaitu takut jika kehilangan kekuasaan. Masyarakat Mekah terdiri dari banyak bani atau marga. Yang kedua, takut kehilangan status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penjelasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.